Saya lupa recording. Baik, saya lanjutkan. Manfaat ini ada manfaat bagi masyarakat yang agar bisa mendapatkan akses informasi dan pemahaman keagamaan yang lebih mudah. Yang kedua ada manfaat untuk Kecamatan Gunung untuk memperluas jangkauan layanan dakwah dan penyuluhan agama melalui media sosial. Lalu yang ketiga ada bagi saya sendiri untuk mengasah keterampilan komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam penyuluhan agama. Lalu yang keempat ada bagi mitra stakeholder untuk mengasah keterampilan komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam penyuluhan agama. Yang ketiga ada ruang lingkup aktualisasi ini untuk unit pelaksanaan ini batasannya hanya di kawasan KUA Kecamatan Genuk. Yang kedua ada bidang kegiatan. Bidang kegiatan ini fokusnya untuk penyuluhan agama yang berbasis media sosial. Lalu yang ketiga ada batasan permasalahan ini difokuskan untuk meningkatkan literasi keagamaan untuk pembuatan dan publikasi konten dakwah digital. Lalu ini ada profil dari KUA Kecamatan Genuk. KUA Kecamatan Genuk ini berlokasi di Genuk Sari, Kota Semarang, dan memiliki 14 karyawan yang terdiri dari PNS, P3K, dan CPNS. Visi misinya itu mewujudkan Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Misinya itu meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, serta meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Deskripsi isu saya ini ada 5. Yang pertama ini minimnya informasi layanan KUA Kecamatan Genuk. Yang kedua kurangnya penyuluhan agama Islam melalui media sosial sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Yang ketiga minimnya literasi keagamaan pada media sosial KUA Kecamatan Genuk melalui metode penyuluhan Islam yang kreatif dan adaptif. Yang keempat kurangnya penyuluhan agama Islam dalam membangun kesadaran keagamaan dan kerukunan antar umat. Yang terakhir ada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi keagamaan. Lalu ini saya analisis berdasarkan APKL ini mendapat 3 core issue. Yang urutan pertama itu minimnya literasi keagamaan pada media sosial KUA Kecamatan Genuk. 7 menit. Oke, Pak. Melalui metode penyuluhan Islam yang kreatif dan adaptif. Lalu yang kedua ini ada kurangnya penyuluhan agama Islam melalui media sosial sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Yang ketiga minimnya informasi layanan KUA Kecamatan Genuk. Lalu saya analisis berdasarkan analisis USG saya juga mendapatkan core issue yang urutan pertama tetap minimnya literasi keagamaan pada media sosial KUA Kecamatan Genuk melalui metode penyuluhan Islam yang kreatif dan adaptif. Karena core isu yang didapatkan itu minimnya literasi keagamaan pada media sosial KUA Kecamatan Genuk ini, jadi sehingga saya berdasarkan hasil analisis ini, berdasarkan analisis APKL dan USG ini, isu minimnya literasi keagamaan pada media sosial KUA Kecamatan Genuk melalui metode penyuluhan Islam yang kreatif dan adaptif ini terbukti layak dan sangat prioritas untuk ditangani. Isu ini juga bersifat aktual, berdampak luas, dan memiliki urgensi tinggi dan realistis untuk diselesaikan dengan langkah-langkah strategis. Langkah-langkahnya ini ada, yang pertama itu ada survei kebutuhan literasi keagamaan masyarakat, yang kedua penyusunan konten plan dakwah digital, yang ketiga produksi konten dakwah kreatif, yang keempat itu pemanfaatan multi platform media sosial, yang kelima kolaborasi dengan penyuluh agama dan tokoh lokal, yang keenam ada publikasi konten dengan metode yang adaptif, yang terakhir itu monitoring dan evaluasi konten dakwah digital. Ya.
Ini beberapa kendalanya, mungkin kendalanya itu ada responden yang kurang antusias untuk mengisi survei atau keterbatasan waktu dan jangkauan responden itu bisa diantisipasi menjadi membuat survei singkat, jelas, dan mudah dipahami menggunakan media online untuk memperluas jangkauan. Yang kegiatan untuk penyusunan konten dakwah digital, kemungkinan kendalanya itu tema dakwah yang terlalu luas dan tidak fokus, dan kurangnya keterampilan dalam merancang strategi konten. Sebagai antisipasinya, membatasi tema sesuai hasil survei dan kebutuhan masyarakat, dan mengadakan diskusi internal atau konsultasi dengan mentor atau penyuluh yang senior. Lalu kegiatan produksi konten dakwah kreatif ini kemungkinan kendalanya itu ada keterbatasan keterampilan desain grafis, keterbatasan sarana dan prasarana, potensi kesalahan isi materi. Sebagai antisipasinya itu menggunakan aplikasi desain sederhana seperti Canva, optimalisasi perangkat yang tersedia, lalu melakukan validasi konten sebelum dipublikasikan. Lalu kegiatan pemanfaatan multiplatform media sosial ini, kemungkinan kendalanya itu tidak semua audiens aktif dalam platform yang sama. Pengelolaan akun di banyak platform memerlukan konsistensi yang tinggi. Sebagai antisipasinya itu menentukan prioritas platform dan audiensnya yang banyak, lalu membuat jadwal unggah terstruktur menggunakan konten kalender. Lalu kegiatan kolaborasi dengan penyuluh agama dan tokoh lokal itu kemungkinan kendalanya itu perbedaan jadwal dan kesibukan tokoh yang akan diajak kerjasama. Lalu perbedaan gaya penyampaian dari sudut pandang. Sebagai antisipasinya menyusun jadwal kolaborasi dari jauh-jauh hari dan menyepakati tema dan konsep terlebih dahulu agar selaras. Lalu kegiatan publikasi konten dengan metode yang adaptif itu kemungkinan kendalanya itu sulit menyesuaikan gaya bahasa yang seragam dengan audiensnya, dan konten berisiko dianggap serius jika terlalu santai. Sebagai antisipasinya, membagi segmentasi audiens dan menjaga keseimbangan antara keseriusan materi dan penyajian yang ringan. Kegiatan yang terakhir ada Ya, monitoring. saya kira itu langsung disimpulkan aja. Waktunya Oke, nggak bisa mencanu. Mana yang terpenting, mana yang terpenting. Monggo. oke. Nah, dari hasil core issue tersebut, maka saya ini mengambil judul penguatan peran media sosial KUA Kecamatan Genuk sebagai sarana literasi keagamaan. Oke. Demikian paparan dari yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Diana. Monggo Pak Mabrur Rohib, Kepala KUA Genuk, mohon masukannya, mohon penguatannya untuk Dinda Adiana. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati penguji, moderator, dan Mbak Mita. Yang pertama saya sampaikan bahwa alhamdulillah di Kecamatan Genuk itu tanggal 22 Februari tahun 2025 itu ada deklarasi, yang mana deklarasi itu adalah Gerakan Genuk Kampung Ngaji dan Literasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak Mita, insya Allah akan berjalan karena sudah dideklarasikan di tingkat kecamatan. Pas deklarasi itu diundang semua tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai ke tingkat RT. RT RW itu diundang semuanya. Nah, yang masih perlu dibenahi adalah keterampilan teman-teman yang ada di KUA. Insya Allah kalau masyarakat sudah siap, tinggal mengasah, melatih, membiasakan keterampilan penyuluh di KUA, termasuk bagi KUA, untuk mendukung apa yang disampaikan oleh Mbak Mita. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mabrur. Ya. Baik, selanjutnya monggo tak kembalikan kepada penguji Bapak Profesor Gunawan, monggo. Terima kasih. Yang pertama saya apresiasi karya atau rancangan aktualisasi dari Ibu Adiana Paramita Soka. Teraskan sedikit D. Ya, saya ulangi ya. Baik, suara saya terdengar ya? Nah, baik. Pertama saya apresiasi atas rancangan aktualisasi Ibu Adiana Paramita Soka ya. Selamat
setelah sampai ke seminar. Langsung ke beberapa pokok permasalahan. Ibu mendapatkan isu itu kan awalnya identifikasi banyak masalah, banyak isu yang berkembang di Satker Ibu Adiana kan gitu ya. Nggih, nggih, Ibu Pak. sebagai apa ini? Calon penyuluh atau apa? Calon penyuluh Calon agama penyuluh ya. Islam. Ya betul ya. Nah, isu jenengan dapat dari identifikasi masalah. Itu cara jenengan mendapatkan isu itu bagaimana? Yang Ceritakan singkat pertama, aja. nggih, yang pertama itu dari pengamatan Bapak, pengamatan dari saya Ya. awal masuk Kemenak sampai rancangan aktualisasi. Jadi saya klasifikasi isu mana yang saat ini berkembang, yang saat ini aktual, yang saat ini terus berjalan Bapak. Lalu saya mendapatkan nilai bahwa kalau yang minimnya literasi keagamaan pada media sosial itu masih berjalan, dan itu juga tadi sudah disebutkan dengan Pak Mabul, itu juga masih selaras dengan program di KUA Kecamatan Genduk Bapak. Oke. Ya, awal dari jenengan mengidentifikasi isu atau mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar Satker Ibu itu kan banyak ya, Ye, banyak ye, ditemukan ya. ye. Nah, sampai kepada ditemukan core isu Sampai ke utama okay. itu bagaimana Okay. prosesnya? Ceritakan singkat aja. Yang pertama itu kan saya mendapatkan 5 isu lalu saya klasifikasi, lalu saya nilai juga yang lalu saya mendapatkan 3 nilai. Yang pertama itu ada layanan minimnya informasi layanan, yang kedua itu ada uh, edukasi tentang pernikahan dini, lalu yang ketiga itu ada tentang literasi keagamaan. Yang pertama itu saya pilih minimnya informasi layanan karena saya sering melihat masyarakat yang bolak-balik ke KUA karena kekurangan kurangnya berkas-berkas seperti itu Bapak. Nah, tapi yang saya takutkan itu kurang ada korelasi dengan posisi saya gitu. Jadi saya turunkan nilainya. Lalu yang kedua ini tentang pencegahan pernikahan dini, karena saya pernah mendapati di data SIMKAH itu ada satu orang yang melakukan pernikahan itu masih di bawah umur, dan juga saya juga mendapati ada ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih umur 16 tahun untuk dinikahkan seperti itu. Tapi hal itu jarang terjadi. Cukup ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi kan dalam nanti setelah selesai seminar ini kan terus akan melaksanakan rancangan aktualisasi ya. Nah, di dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini nanti melibatkan pihak lain nggak? Mungkin saya akan melibatkan bukan mungkin. Oh ya, melibatkan nggak? Saya akan melibatkan ini penyuluh-penyuluh agama yang lain Bapak, yang ada di KUA, karena kebetulan penyuluh agama yang di KUA itu juga memiliki pondok juga gitu Bapak. Ya mungkin saya akan melibatkan. Selain penyuluh yang lain ada nggak? Saya mungkin kalau untuk mentor saya melibatkan untuk ini sih Pak, verifikasi konten saja. Selain mentor, penyuluh yang lain, terus ada lagi nggak? Sepertinya hanya itu saja Pak. Terus nanti ketika jenengan minta tolong atau kerjasama bersinergi dengan mentor maupun dengan penyuluh yang lain, ada kendala nggak? Misalnya jaraknya atau mungkin kesenjangan usia. Mungkin teman-teman ibu kan senior ya, usianya sudah 50 ke atas mungkin. Ada nggak kendala itu? Kemungkinan ada Bapak. Kemungkinan ada, tapi untuk mengatasi itu kan karena yang penyuluh-penyuluh lainnya ini sudah diberikan pelatihan tentang pembuatan kanvas dan lain sebagainya, itu juga meminimalisir kendala itu. Baik. Artinya dalam waktu 1 bulan atau kurang lebih 36 hari itu RA atau rancangan aktualisasi jenengan bisa selesai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi? Insya Allah bisa selesai. Ada sisa cadangan hari nggak untuk antisipasi kalau ada yang mundur dan sebagainya? Saya waktu membuat jadwal itu belum membuat itu sih Pak, kayak spare waktu kalau ada kendala-kendala gitu Bapak.
Oke, artinya jangan sampai nanti RA ini ketika diaktualisasikan kemudian timbul masalah karena keterbatasan waktu yang tidak Oh, selesai. nggih. Untuk sisi pembiayaan, perlu biaya yang mahal nggak? Kalau Tidak, dirupiahkan Bapak. berapa? Tidak Tidak. ya, artinya oke. Kemudian yang terakhir, Ibu membuat jadwal nggak? Jadwal itu Membuat dibuat buat metrik nggak? Dibuat metrik nggak? iya, saya buat, Bapak. Metriknya minggu pertama, kedua Nggih, gitu? nggih, saya buat. Ada tanggalnya? Saya buatnya, iya, ada tanggalnya. Hari minggu pertama, terus lalu hari 1, 2, 3, 4, 5. Terus minggu kedua 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, Baik. Bapak. Secara dinas penyuluh itu bekerja dari hari apa sampai hari apa? Secara kedinasan itu penyuluh bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Hari Jumat, berarti 5 hari kerja. Nggih, 5 hari kerja, Nah, Bapak. terus nanti RA jenengan, rancangan aktualisasi jenengan itu mau dijalankan hari Senin sampai Jumat atau ada hari lain? Kalau di rancangan saya Senin sampai Jumat, Bapak. Oke, Bagaimana, Bapak? Senin sampai Jumat ya. Nggih, Bapak. Oke, baik. Baik, saya kira itu Pak Pirin. Terima Oke, kasih, waktu saya terima kembalikan. kasih Profesor Gunawan yang barusan tadi memberikan penguatan serta masukan-masukan untuk Mbak Diana. Harapannya rancangan aktualisasi itu bisa tercapai hingga kepada sampai laporan terakhir. Oke, saya kira itu terima kasih Pak Mabrur, terima kasih atas rawuhnya bisa memberikan masukan pada Mbak Diana. Nanti Mbak Diana selalu konsultasi dengan Pak Mabrur selaku coaching. Gitu nggih? Oke, mohon undur diri kami atas nama BDK Semarang mengucapkan apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, oke, Mas